Ahmad Khozinuddin mengatakan ke seorang pengacara, kliennya di mana ada Rizmon Syani, Parada Tifa, kemudian juga Roy Suryo, dia mengatakan bahwa karena memiliki keahlian di bidang forensik digital, maka tidak boleh ditahan. Ya, kita tahu pengacara dari Ahmad Khozinuddin adalah kliennya di mana ada Roy Suryo, ada Rizmon dan Natifa, dan inilah pernyataan Ahmad Khozinuddin yang meminta agar kliennya jangan ditahan. Ya, dan inilah Ahmad Khozinuddin. Kita siap bertarung tapi fair. Jangan klien kami dipersoalkan tapi ditahan. Karena klien kami yang punya keahlian di bidang forensik digital, tidak boleh ditahan. Fair, ayo kita adu. Kalau Pak Jokowi merasa dicemarkan, nggak apa-apa, silakan lapor, karena itu hak. Baik fitnah atau tidak, namanya dicemarkan, dia punya hak. Baik sebenarnya ijazahnya bodong pun, dia merasa tercemar, nggak ada masalah. Dia lapor, nanti akan kita buktikan di pengadilan apakah ijazah itu benar-benar bodong atau sejatinya sudah sejak dulu bodong. Kan paling itu pilihannya, benar-benar palsu atau sebenarnya baru diketahui palsu begitu. Benar tidak? Nah, jadi ini gak ada masalah buat kami. Wong nggak bisa ditahan, walaupun kami tegaskan ini bukan pencemaran. Lah wong, ini pendapat ada dasarnya. Di mana pencemarannya? Ini pendapat ada dasar hukumnya, ada dasar keahliannya. Kok dianggap pencemaran? Kalau seluruh pendapat dianggap pencemaran, fitnah dan seterusnya, hapus saja pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Udah 311, ini fitnah. Ini 4 tahun, nggak ada masalah juga. Di bawah 5 tahun nggak bisa tunahan. Walaupun kami juga mempertanyakan di mana fitnahnya. Kalau memang saudara Jokowi sudah menunjukkan ijazahnya kepada publik asli, Roy Suryo, Rizmon, Dr. Tifa masih ngotot itu ijazah palsu, baru dianggap fitnah. Lalu selama ini saudara Joko Widodo tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya, sementara hasil kajian forensik digital, telematika, dan analisis seluruh rakyat, ya kan, itu tidak ada yang kemudian punya kesimpulan ijazah itu benar. Mayoritas menyatakan ini memang barang bermasalah gitu. Lagi pula kalau ini dianggap fitnah pencemaran, ini aparat penegak hukum juga tebang pilih tebang. Baik di kasus pasal 160-nya tadi, juga di kasus ini Pak Jokowi juga pilih tebang pilih. Kenapa? Karena Pak Jokowi hanya melaporkan klien kami. Mohon maaf Pak Jokowi, hari ini yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu hampir seluruh rakyat Indonesia, jutaan rakyat Indonesia. Kalau nggak percaya, buka aja TikTok sebentar aja, lihat siapa yang. Ya, itulah pendapat daripada Ahmad Khozinuddin, pengacara Dr. Tifa, Rizmon, dan juga pengacara dari Roy Suryo. Dia mengatakan bahwa Roy Suryo dan kliennya dia seperti Roy Suryo, Tifa, dan juga Rizmon tidak boleh ditahan dikarenakan mempunyai ahli di bidang digital forensik. Namun demikian, sepertinya dari Dr. Tifa sudah panik karena ancamannya lebih daripada 5 tahun ya. Dan walaupun toh keluar kelihatannya Dr. Tifa sudah panik dan gemetar. Itu agar kasus ini objektif, makanya Pak Listio Sigit Prabowo kita ambil ahli dan juga laboratorium forensik yang netral. Bukan berarti kita tidak mengakui kedaulatan negara, enggak. Ini bicara tentang ilmu. Kalau ilmu itu tidak ada status warga negaranya. 1 tambah 1 itu 2, di Amerika juga 2, nggak berubah. Karena itu jangan juga membawa narasi kalau kita nanti minta dari luar negeri seolah-olah tidak percaya kedaulatan negara. Enggak, bukan. Saya khawatirnya gini ya, kalau sekarang kan memang perhatian publik masih kuat ya. Kayaknya belum berani lah kalau mau ini belum. Tapi saya khawatirnya nanti dengan beriringnya waktu tiba-tiba langsung ditahan gitu ya. Nah, itu. Dengan alasan Jokowi sudah menunjuk. Itulah ketakutan dari teman-teman Dr. Tifa seperti siapa ini? Sarifah ya.
Dia ketakutan kalau teman-temannya langsung ditahan, begitu katanya ya. Namun oleh karenanya Ahmad Khosinuddin mengatakan bahwa karena Roy Suryo, Tifa dan Rismon mempunyai ahli digital forensik, maka tidak boleh ditahan. Dokter Tifa ternyata juga memiliki fun berat sekali, dan inilah yang fun banget ya kepada Dokter Tifa. Ini adalah seorang pendukung Anies Baswedan yang kemarin ya, sepertinya memang rata-rata pendukung daripada Dr. Tifa adalah merupakan pendukung Anies Baswedan. Banyak rakyat kecil yang bangga pada Dr. Tifa CS, sang pembela kebenaran. Allahu Akbar. Ya, termasuk saya, pengagum berat Dr. Tifa. Kapan ya bisa ketemu Dr. Tifa? Salam Dr. Tifa, semoga Anda dan teman-teman Anda ya, satu perjuangan diberikan semangat, kekuatan, pantang menyerah, membela kebenaran. Saya tahu pasti banyak sekali ancaman-ancaman pada diri Anda dan teman-teman, tapi percayalah Allah Maha Kuasa. Teruskan bersuara, karena sesungguhnya yang membuat rusak negeri ini, saya ingat kata-kata Pak Tom Lembong, yang membuat rusak negeri ini adalah para pencilat yang selalu memuji demi jabatan, demi kesenangan dirinya sendiri, demi posisinya yang aman. Jarang orang-orang seperti kalian yang berani berjuang menyuarakan kebenaran yang kalian yakin, dan tentu saja kalian punya bukti-bukti. Kita doakan semoga kalian semua sehat walafiat. Amin. Itulah pendukung Anies Baswedan yang juga pendukung Dr. Tifa yang memberikan kesemangatan kepada Dr. Tifa. Namun demikian, apabila Dr. Tifa ditahan, tentu saja dia tidak mau ikut ditahan, begitu ya. Ya, pengacara daripada Dr. Tifa, Ahmad Khosinuddin, mengatakan bahwa kasihan rakyat Pak Joko Widodo beberapa kali membohongi. Kalau pertama kasihan kepada Pak Jokowi, kedua kasihan kepada Presiden, dan sekarang kasihan kepada seluruh rakyat. Energi negara yang begitu besar untuk membangun keyakinan bahwa kita punya presiden dengan ijazah yang asli yang sudah dibuktikan melalui tes laboratorium forensik. Ternyata hari ini coba lihat saja di sosial media bagaimana, apakah mereka percaya? Kecuali beliau berdua ini kalau di ruangan ini yang percaya. Yang di sini tanya saja deh, percaya. Saya sendiri tidak mungkin saya meyakini suatu barang yang tidak saya lihat sendiri. Dan kalau kita bicara ini sebenarnya challenge-nya itu terkait tentang apa? Reputasi seorang Joko Widodo. Ya. Kenapa? Ini berkaitan dengan ilmu hadis, Mbak. Dalam ilmu hadis, kalau seorang sekali saja berdusta, seluruh hadisnya gugur, gak dipercaya omongannya. Nah, saudara Joko Widodo itu berapa kali berbohong, makanya tidak cukup dengan narasi, harus dengan bukti. Ya, itulah tadi pengacara Rismon dan Tifa dan juga Roy Suryo yang berusaha sekuat tenaga agar Rismon, Roy Suryo dan Tifa tidak boleh ditahan dikarenakan mempunyai keahlian di bidang digital forensik. Itulah Ahmad Khosinuddin. Dia mengatakan kalau kritik itu dikatakan sebagai dipermasalahkan, maka tidak usah ada kritik ya. Mungkin seperti itu. Coba kita dengarkan dari pernyataan. Jangan menyakiti rakyat. Kalau hari ini kritik ijazah saudara Joko Widodo dianggap menyakiti saudara Joko Widodo, baik, kami terima. Karena itu fokus saja pasalnya 310 KUHP dan 311 KUHP. Jangan diseludupkan pasal 35 Undang-Undang ITE, jangan diseludupkan pasal 32 ITE. Yang kedua, kalau memang saudara Joko Widodo merasa tersinggung, bagaimana dengan rakyat yang hari ini sudah sekian kali dibohongi? Mobil SMK 11.000 triliun, anak-anakku tidak ikut politik, tidak ada import, dan seterusnya. Apakah rakyat tidak sakit hati? Coba lihat ekonomi kita hari ini. Apakah dalam periode ini ada kebaikan di negeri ini sehingga rakyat boleh merasa bahagia? Kalau ada yang bahagia dengan alokasi anggaran dari saudara Joko Widodo, silakan. Tetapi hak rakyat juga kalau merasa terzolimi, dan memang faktanya saya pun merasa terzolimi. Dan jangan katakan orang yang sedang berjuang melawan kezoliman, melawan kebohongan itu sebagai menyakiti. Harusnya bertanya, apa yang telah kau lakukan pada rakyatmu sehingga rakyatmu sakit? Pak Jokowi, kalau melihat ini, tolong, apa yang kau lakukan pada
rakyatmu, bangsamu, sehingga urusan yang sepele hanya menunjukkan selembar ijazah kau tidak lakukan, kau tidak punya sikap negarawan, lebih memilih proses hukum dan ingin mengambil pilihan memenjarakan seorang ibu yang punya anak hanya demi kepuasan bahwa semua harus diselesaikan secara hukum. Saya masuk yang kedua. Ya, itulah tadi pengacara Dr. Tifa yang koar-koar begitu sangat tegang sekali begitu ya. Dia sangat kecewa sekali dikarenakan Dr. Tifa mau dipenjara gitu ya. Ya salah sendiri kenapa mempermasalahkan Pak Jokowi, menfitnah Pak Jokowi jasanya palsu. Seharusnya kalau dia punya otak, punya pikiran, punya hati, tidak perlulah mencari kesalahan orang lain gitu. Itulah dari apa yang disampaikan oleh kader HTI. Tentu saja menjadikan miris ya, dengan seenak sendiri menjelek-jelekan, menfitnah Pak Joko Widodo, tetapi tidak mau disalahkan.